Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviara Sumangkar. Di sini saya akan memberikan sosialisasi mengenai tata cara karantina mandiri. Baik, di sini saya akan melakukan share screen. Saya menggunakan presentasi sebagai alat bantu untuk menjelaskan mengenai tata cara karantina mandiri kepada Bapak Ibu semuanya. Baik. Eee, jadi sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu karantina mandiri, mengenai tata cara karantina mandiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu karantina mandiri. Jadi karantina mandiri berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi mungkin terpapar COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat orang tersebut baru mengalami gejala penyakit. Kemudian yang sering kita tertukar adalah karantina mandiri dan isolasi mandiri. Padahal 2 hal ini, merupakan, hal yang berbeda. Jadi apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah penularan. Jadi perbedaannya adalah karantina mandiri itu orangnya belum tentu, terinfeksi COVID-19, tapi melakukan, interaksi terhadap orang yang terinfeksi COVID-19 sehingga memungkinkan untuk terinfeksi. Kalau yang isolasi mandiri itu berarti orangnya sudah pasti terinfeksi COVID-19. Dan isolasi mandiri, hanya bisa dijelaskan oleh tenaga kesehatan yang memiliki wewenang dan memiliki pendidikan terhadap hal tersebut. Kalau saya hanya bisa menjelaskan mengenai, eee, karantina mandiri, begitu. Siapa saja yang harus melakukan karantina mandiri? Orang-orang yang harus melakukan karantina mandiri adalah orang yang pernah terkena COVID selama 3 bulan terakhir dan kembali mengalami gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien COVID-19. Nah, ini seperti kita bertemu pasien COVID-19 lebih dari 15 menit atau ikut merawat atau kita bertemu dengan teman atau kerabat, kemudian kita dapat kabar bahwa orang tersebut ternyata mengalami COVID-19. Nah, itu kita harus melakukan karantina mandiri. Kemudian, orang yang pulang berpergian walaupun ke zona transmisi hijau tetap harus melakukan karantina mandiri. Seperti contohnya waktu kemarin, eee, libur Idul Fitri, kita ada banyak yang melakukan mudik, yang pulang melakukan mudik itu harus melakukan karantina mandiri. Baik, sekarang kita akan memasuki tata cara melakukan karantina mandiri. Yang pertama adalah lapor RT atau RW setempat. Jadi hal ini akan memudahkan RT atau RW Anda melakukan pemantauan kasus COVID-19 di wilayahnya. Petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP juga bisa dengan mudah melakukan tracing COVID-19 ketika ditemukan suatu kasus di suatu daerah. Anda juga akan masuk ke dalam daftar orang yang dalam pemantauan FKTP selama 14 hari. Hal ini akan membantu Anda jika tiba-tiba ada gejala COVID-19 yang muncul, petugas akan segera melakukan pemeriksaan dan penanganan. Kemudian yang kedua adalah pastikan higienitas, ya, eee, harus cuci tangan dengan air mengalir, sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, serta memastikan alat makan dan minum yang digunakan dalam keadaan bersih dan segera dicuci setelah digunakan. Pakaian yang telah digunakan juga sebaiknya langsung dicuci. Keranjang pakaian kotor terpisah dengan milik keluarga jika, Anda sendiri melakukan karantina. Selain itu, disiplin menerapkan protokol kesehatan di rumah, menjaga jarak minimal 1 meter bahkan antara keluarga dan mengenakan masker ketika ketika di rumah dan ketika berinteraksi dengan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah berjemur dan catat suhu tubuh. Orang yang isolasi mandiri atau karantina mandiri, baiknya berjemur di bawah sinar matahari minimal sekitar 10 sampai 15 menit tiap harinya. Berjemur disarankan, sebelum pukul 9 pagi dan setelah pukul 15. Jadi, tidak begitu terik ya. Orang yang melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri harus mengukur suhu tubuhnya 2 kali sehari, pagi dan malam. Selain segera beritahu petugas FKTP jika keluarga merasa, atau keluarga jika Anda merasa demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka petugas FKTP akan segera datang melakukan penanganan dan melakukan tes COVID-19.
Yang keempat adalah membuat sirkulasi udara sehat. Perhatikan sirkulasi udara di rumah Anda dan di kamar Anda dan keluarga harus memastikan bahwa ventilasi udara mengalirkan udara dari dalam keluar rumah, bukan sebaliknya. Udara dari kamar juga sebaliknya tidak dialirkan ke dalam rumah, melainkan keluar rumah agar tidak terkontaminasi kemungkinan bakteri atau virus. Membuka jendela secara berkala idealnya dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Kemudian yang kelima adalah disinfeksi, yaitu membersihkan kamar dan rumah setiap hari dengan disinfektan sangat dianjurkan, mengingat virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dapat bertahan selama beberapa waktu pada permukaan benda. Kemudian yang keenam, segera periksakan diri meski Anda dan keluarga telah negatif COVID-19 saat pemeriksaan setelah pulang kampung atau setelah berjumpa dengan orang yang menderita COVID-19, tidak menutup kemungkinan virus menginfeksi dalam perjalanan pulang atau saat kita bertemu dengan orang lain yang tidak kita kenal begitu. Saat muncul demam atau gejala COVID-19, segera menghubungi petugas FKTP agar dilakukan pemeriksaan. Anda tidak perlu takut dengan perawatan COVID-19 sebab semakin dini COVID-19 diobati, maka semakin besar peluang untuk sembuh. Kemudian yang keenam yaitu adalah mengonsumsi vitamin. Beberapa vitamin yang bisa dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh sebaiknya dikonsumsi. Vitamin yang disarankan yaitu vitamin C, vitamin D, serta vitamin yang mengandung zinc dan zat besi. Konsumsi vitamin atau obat-obatan ini dapat dirundingkan dulu dengan petugas kesehatan atau dokter Anda. Terima kasih dan jangan lupa selalu jaga jarak dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.